bertemu dalam kasih-Nya, berjumpa dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, 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 saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, oh di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, oh Tuhan cintai dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, oh di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cintai dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, mari bersuka cita semua, oh di dalam rumah Tuhan. Oh, mari bersuka cita semua, oh di dalam rumah Tuhan. Oh, bersuka cita semua. Haleluya, yeah. Shalom Faithful Woman dan keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, semangat selalu menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kami, keluarga Panjaitan, bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk kita semua, keluarga demi keluarga, sehingga kita semua selalu bersuka cita dan tidak gentar menghadapi hari-hari ke depan. Saya yakin semua melihat ada perbedaan di opening ibadah FOS kali ini ya. Ini ada suami saya, pasangan saya yang menyambut saudara-saudara. Mungkin Pak Bobi mau menjelaskan lebih lagi untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Yes, ibadah HWS kali ini spesial di bulan yang spesial, seperti nasi goreng ataupun martabak spesial pakai telur. Kenapa? Kali ini ibadah kita dilayani oleh Pendeta Ibu Silvani dan Bapak Hengki So. Beliau ini hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang cara merawat pernikahan. Tuh, merawat pernikahan. Bukan hanya mobil saja yang dirawat, bukan hanya muka saja dirawat, tapi pernikahan kudu wajib dirawat. Amin. 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 Oke, selanjutnya untuk tidak membuang waktu, kami berharap ibadah kali ini kita bersama-sama, keluarga demi keluarga, bisa saling ginusko firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan sehingga siap untuk melayani Tuhan di dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Kita tidak berlama-lama, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang sungguh baik, buat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dan pada khususnya Tuhan Jemaat GBI Ebenezer Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, di setiap Tuhan pergumulan kehidupan kami, di setiap Tuhan persoalan-persoalan kami Bapa. Kami percaya tangan-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan melepaskan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Juga pada pagi hari ini Tuhan kami akan mengikuti ibadah FWS Tuhan, yang pada ibadah kali ini Bapa kami punya kesempatan untuk diberkati Tuhan lewat kesaksian kehidupan, juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Silvani dan Bapak Hengki So Tuhan.
Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan boleh dinyatakan Tuhan bagi hamba-Mu ini Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka sampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya itu juga boleh menjadi berkat bagi keluarga demi keluarga Tuhan, khususnya yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Bapa, sehingga keluarga ini, keluarga Kristen ini Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami terus jadi alat-Mu Tuhan, jadi kesaksian Tuhan, jadi garam, jadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami menyerahkan Tuhan awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Semua yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Bila sejauh Tuhan firman ini Tuhan didengarkan Tuhan, sejauh itu juga Tuhan orang tersebut Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Shalom wanita-wanita faithful. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah lagi walaupun secara virtual, tapi kita percaya Tuhan akan hadir di rumah kita dan akan melawat hati kita. Hari ini ibadah spesial dan akan dilayani oleh pasangan. Jadi bagi yang sudah berpasangan, silakan panggil pasangannya untuk beribadah bersama. Dan mari kita siap bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh digandeng kalau ada pasangannya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh ditunjuk? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi boleh ditunjuk pasangan
semakin dalam lagi, dan kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Biar di bulan kasih sayang ini kita bisa merasakan lebih lagi kasih Tuhan yang selalu baru buat kita. Karena Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
Yesus, Allah Bapa kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan hanya Kau, Yesus. Oh, besarnya kasih-Mu bagi kami. Katakan sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Oh, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber segalanya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir, selalu baru setiap hari buat kami. Biar di bulan kasih sayang ini Tuhan, kasih-Mu membarui hati kami. Biar hati kami semakin seperti hati-Mu. Biar kami semakin disempurnakan dan semakin seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau sumber segalanya Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Karena itu penuhi hati kami Tuhan, isi kami dengan kata-kata-Mu, isi kami dengan firman-Mu, isi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami berjalan setiap hari hanya dalam kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Hengkiso dan Ibu Silvaniso, biar melalui pasangan ini, semua firman-Mu, semua isi hati-Mu yang ingin Engkau sampaikan pada kami, dapat kami rasakan, dapat sampai ke hati kami, bertumbuh dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Puji Tuhan, hari ini saya bersama dengan Ibu Silvani, kami akan menyampaikan sebuah materi khotbah berjudul Merawat Pernikahan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ada banyak kesalahan yang dibuat oleh pasangan suami istri, yaitu mereka tidak merawat pernikahannya. Kenapa demikian? Karena banyak yang berpikir setelah mereka menikah, setelah resepsi selesai, setelah pemberkatan nikah sudah selesai, maka pernikahan sudah selesai. Padahal sebenarnya ketika kita baru menikah, kita mengalami pemberkatan nikah, resepsi kita sudah selesai, maka sebenarnya pernikahan belum selesai. Pernikahan baru saja dimulai.
Dan itu adalah langkah awal, langkah pertama bagi kita untuk bisa memasuki pernikahan kita sampai nanti kita ketemu Yesus yang kedua kalinya. Nah, tentunya kita ingin supaya pernikahan kita bisa berhasil, kokoh dan kuat sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya? Kita harus bisa merawat pernikahan kita seperti ketika kita menanam tanaman. Waktu kita menanam benih, maka benih itu harus disirami, harus diberikan pupuk supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Demikian juga pernikahan kita. Ketika kita ini baru memasuki pernikahan kita, maka sebenarnya kita harus mulai merawat pernikahan kita supaya kita bisa sampai akhir sukses berhasil dalam pernikahan kita. Nah, bagaimana kita bisa merawat pernikahan ini? Maka saya dan Ibu Silvani akan menyampaikan hal-hal yang praktis kepada ibu-ibu semuanya. Ada 2 hal cara kita merawat pernikahan. Yang pertama, kita harus belajar mengekspresikan cinta kita kepada pasangan kita. Kadang-kala banyak pasangan berpikir yang penting kan saya mencintai pasanganku di hatiku. Tidak perlu di ngomongin, yang penting ada di hati. Nah, saudara-saudara, ini tentu sebuah pemikiran yang keliru. Kita memang perlu mencintai pasangan kita di hati kita, tapi juga perlu mengekspresikannya keluar, menyatakannya keluar. Untuk apa? Supaya pasangan kita, suami kita bisa tahu kalau kita ini mencintai dia. Nah, kadang-kadang kita ini pinter untuk mencintai pasangan tapi hanya tahu mencintai di hati, tidak lewat ekspresi. Nah, kita ini harus pinter mencintai pasangan kita lewat hati kita dan juga lewat ekspresi kita. Betul tidak, Ibu Silvani? Betul, Pak Hengki. Nah, bagaimana sih kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada pasangan kita? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui sentuhan. Ya, dipegang tangannya, digenggam erat, dirangkul, dikecup, disayang, dibelai rambutnya, ya. Jadi kita bisa menyentuh pasangan kita dan tidak ada usia yang terlalu tua untuk bisa tetap menyentuh pasangan kita. Kan kadang-kala ada orang berkata, "Aduh, saya sudah terlalu tua, untuk apa sih pegang-pegangan tangan?" Loh, tidak perlu merasa malu kalau usia tua, usia muda, tetap harus bisa belajar untuk menyentuh pasangan kita. Pasangan kita kok ya, iya, bukan pasangan orang betul, lain. asal jangan suaminya orang kita sentuh. Betul, Pak. Nah, kalau istri kita sendiri, suami kita sendiri, wah itu kan halal hukumnya. Jadi boleh kita tetap untuk menggenggam tangannya, untuk memeluk, untuk mencium. Kenapa? Karena itu pasangan kita. Nah, Dan itu bisa membuat awet muda loh, Pak. ya betul ya. Iya, karena pasangan biasanya senang untuk disentuh, senang untuk dipegang, senang untuk dipeluk. Apalagi suami bisa memberikan kehangatan kepada istri, dan istri juga bisa menyatakan kehangatan kepada suaminya. Ya, coba lihat saya dan Ibu Silvani, coba tebak usia kami berapa. Nah, rahasia. Tapi ya kami sebenarnya sudah tidak terlalu muda lagi, kami sudah punya cucu. Bahkan kami sudah berumur 28 tahun pernikahan. Iya, usia pernikahan kami sudah 28 tahun. Jadi ya usianya sudah banyak. Tapi coba lihat, masih tetap awet muda. Kenapa? Karena kami ini suka saling peluk, saling kita kecup pipi, kecup kening, cipiki kayak Teletubbies begitu ya. Nah, jadi itu membuat kita jadi hati gembira, hati jadi damai sejahtera, sehingga usia kita juga jadi panjang. Amin. Puji Tuhan. Jadi ibu-ibu belajarlah untuk bisa menyentuh pasanganmu. Dengan demikian pasangan kita tahu bahwa kita mencintainya. Tentunya harus kita melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan kita melakukannya dengan mendua hati, atau jangan kita melakukannya tanpa hati. Wah, harus dengan sepenuh hati, dengan tulus. Nah,
cara yang lain kita ini mengekspresikan cinta kita adalah melalui pelayanan kita kepada pasangan kita, ya. Kalau ibu-ibu tentunya melayani suami dengan apa? Memasak, Makanan ya. kesukaan suami. Iya, harus tahu dan menyediakan kebutuhan suami. Kalau zaman dulu kan ada istri yang sampai menyediakan odol disikat giginya, ya, menyediakan handuk. Saya nggak tahu deh kalau zaman now sekarang masih ada nggak ya istri milenial yang melakukan hal seperti itu. Tapi pada zaman dulu seperti itu. Begitu mereka melayani suaminya dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, ya, menyediakan makanan di meja makan buat suami. Ketika suami pulang kantor, makanan sudah tersedia, Piring begitu. sudah tersedia, Iya. gelasnya sudah tersedia, Iya. jusnya sudah tersedia, Iya. semua komplit ibu-ibu ya. Iya. Ibu Silvan ini suka, ya, makanya saya bisa sehat. Dia menyediakan kebutuhan saya. Di meja makan sudah ada jus, ya, Sudah ada buah, sudah ada salad, sudah ada salad dan lain-lain sebagainya. ya, makanan-makanan sehat, ya. Nah, karena istri kan yang paling tahu kebutuhan suami, ya. Jadi dengan melayani suami, begitulah caranya istri ini mengungkapkan cintanya kepada suami. Ya, demikian juga nih suami, kalau ada suami yang mengikuti acara ini, ya, suami juga harus belajar melayani istri dengan cara apa? Misalnya nih, menjemput, antar jemput ke WBI, ya. Kalau dulu masih ibadah onsite, ya. Ya, kalau sekarang mungkin ya dengan ibadah online seperti ini, ya, menolong istri. Misalnya mungkin istrinya gaptek, kurang tahu bagaimana nih caranya membuka link YouTube-nya. Nah, menolong. Tapi Pak Pendeta, saya juga nggak tahu caranya Pak Pendeta. Ya, belajar dari anak, ya. Jadi suami menyediakan kebutuhan seperti itu, ya, melayani sehingga istrinya merasa perhatiannya suami itu begitu besar. Dengan demikian istri bisa tahu, oh, suamiku mencintai aku. Ya, kalau pada zaman dulu, ya, suami-suami itu membuka pintu mobil istrinya, membuka pintu rumah, ya, pintu kamar buat istrinya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang, ya, kayaknya sudah enggak, ya. Tapi Pak Hengki ini luar biasa loh, jiwa pelayanannya sangat baik ya. Kalau saya lagi capek atau kelelahan, maka beliau ini nggak segan-segan untuk mijit saya. Kakinya. Ya, nah, bapak-bapak masih nggak mijit mijit istri. Jangan mijit istrinya orang, mijit istri sendiri, ya. Nah, jadi demikianlah caranya kita ini melayani istri kita. Ada seorang bapak yang suka sekali antar istrinya ke pasar. Tiap kali kalau dia antar istrinya ke pasar, ya, baik pakai mobil, maka mereka selalu berhenti di depan toko kopi, ya, warung kopi. Lalu kemudian ini bapak lalu turun dari mobil, bukakan pintu mobil buat istrinya, lalu istrinya keluar dan istrinya kemudian berjalan ke pasar yang dekat dari warung kopi itu, lalu bapak itu masuk ke warung kopi, ya, sambil menunggu istrinya selesai dari pasar, bapak itu ngopi di warung kopi itu. Nah, rupanya hal ini selalu diperhatikan oleh tukang parkir di depan warung kopi itu. Nah, satu hari tukang parkir itu tanya sama bapak, waduh, bapak mau tanya, ya, sudah berapa lama bapak ini menikah sama ibu? Ya, kira-kira sudah 25 tahun. Oh, berarti selama 25 tahun itu bapak selalu bukakan pintu mobil buat istri bapak setiap kali kalau berhenti dan mau parkir. Lalu kemudian bapaknya, enggak juga sih, baru 1 tahun belakangan ini. Oh, apakah baru 1 tahun ini bapak pernah mengikuti mungkin mengalami pemulihan keluarga sehingga bapak begitu romantis tiap kali berhenti mobil, istri mau turun dari mobil, keluar dari mobil, bapak yang bukakan pintu mobil. Bapak itu berkata, ya enggak juga, sebenarnya begini, selama 1 tahun ini, sejak 1 tahun ini, pintu mobil saya rusak. Jadi harus dibuka dari luar, baru bisa terbuka. Oh, begitu. Jadi rupa-rupanya ini bukan karena romantis, tapi karena pintu mobilnya rusak. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta, yaitu dengan melayani
pasangan kita, yaitu juga dengan cara dengan memberikan pemberian kepada pasangan kita, ya. Memberikan pemberian kecil, tidak perlu harus yang gede-gede, yang kecil aja, tapi yang mengkilat-kilat berlian. Ya, nggak perlu harus yang mahal-mahal lah. Yang penting kita ini harus belajar memberi, ya. Hari-hari ulang tahunnya kasihlah kado, ya, yang istimewa tentunya, atau ulang tahun pernikahan kasih kado kepada pasangan. Karena ada orang yang senang untuk diberi, ya. Satu hari ada seorang istri yang ulang tahun dan dia pagi-pagi sekali dia sudah bangun, lalu dia bilang begini sama suaminya, "Papa, tadi malam aku mimpi loh." "Mimpi apa?" "Mimpi ketemu berlian." "Apa ya arti mimpiku itu?" Ya. Nah, ini bapak lalu kemudian bilang, "Oh ya, nanti aja pulang kantor, nanti papa pulang kantor, kamu akan bisa tahu apa arti mimpimu." Wah, ini istri senang banget. Ini berarti ada harapan nih. Dalam pemikiran istri, suaminya akan belikan dia berlian gitu kan. Nah, dia tunggu itu. Dia tunggu sampai suaminya, sepanjang hari itu dia tunggu. Waktu suaminya pulang dari kantor sore harinya, buru-buru dia jemput di depan pintu. Dan suaminya kemudian kasih sebuah kado. Dan istrinya senang banget. Dalam hati dia berkata, "Ini dia nih, isinya pasti berlian." Lalu dia bawa kadonya masuk ke dalam kamar. Dia buka pelan-pelan. Waktu dia buka ternyata isinya sebuah buku. Judul buku itu adalah Arti Mimpi-Mimpi. Waduh. Kecewa dong ya Kecewa sang istri. istrinya. Tapi saya bersyukur loh punya papi. Ah, Karena Pak Hiki ini suka memberi kejutan kepada saya. Waktu ulang tahun saya bulan November yang lalu, sangat surprise sekali. Pak Hiki memberikan saya sebuah HP. Wow, saya sangat senang sekali ketika menerima kado ini. Karena memang itu adalah kebutuhan saya. Karena HP saya ini sudah jadul ibu-ibu ya, dan pinggirannya itu udah rusak. Itu saya memang belum ada waktu juga untuk pergi ya. Dan waktu saya mendapat kado itu, wow, saya sangat senang dan sangat sukacita. Memang Pak Hengki ini orangnya nggak pernah pelit untuk memberi kepada istri ya. Dan dia selalu memberi yang terbaik untuk istrinya ya. Saya harap kita semua juga untuk mau memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Tidak usah yang mahal-mahal, tetapi kita mau memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pasangan kita. Dan tentunya kita memberikan dengan hati yang tulus. iya. Jadi jangan pelit ya, ibu, bapak, jangan pelit kepada pasangan ya. Nah, cara yang lain kita bisa mengekspresikan cinta kita adalah dengan melalui kata-kata. I love you, saya kangen, I miss you. Ya, ini kata-kata yang saya kira baik sekali perlu kita ungkapkan kepada pasangan kita. Iya, betul Pak Hengki. Kadang-kala kan ada pasangan yang irit dan pelit kata-kata. Bukan hanya pelit dalam memberi, tapi juga pelit dalam kata-kata. Dan pelit di dalam memuji pasangannya, ya. Sehingga banyak pasangan menjadi merana. Iya, Hatinya sedih karena pasangannya jarang mengucapkan kata-kata pujian, jarang mengucapkan kata-kata cinta untuk pasangannya. betul. Harus bilang setiap hari harus bisa memuji pasangan kita. Ibu Silvani ini suka memuji saya. Wah, khotbah papi tadi bagus. Hari ini kamu ganteng banget. Ganteng. Jadi saya suka dipuji. Nah, saya membalas juga dengan pujian. Ya, kamu cantik hari ini, penampilan kamu rapi, makanannya enak. Ya, dan memang kalau kita memuji bukan bukan aswun atau bukan gombal, tapi betul-betul itu keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Jadi memang harus melalui kata-kata. Karena semakin banyak kata pujian, kata cinta yang kita sampaikan kepada pasangan kita, sekali lagi bukan gombal, bukan asbun, asmon, tetapi itu harus dari dasar hati kita, maka pasangan kita akan tahu kita sungguh mencintai dia. Begitu caranya kita mengekspresikan cinta kita. Nah, cara yang kedua kita bisa mengekspresikan cinta, yaitu dengan mempraktekkan kata saling dengan pasangan kita, ya. Saling apa yang harus kita praktekkan? Yang pertama adalah saling mengampuni. Saling mengampuni. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 23,
tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi harus saling mengampuni. Iya. Kata saling itu ada interaksi dua pihak, ya. Jadi suami mengampuni, istri juga pun harus mengampuni, ya. Jangan suami mengampuni, istri nggak pernah mau mengampuni, ya. Pokoknya sampai Yesus datang kedua kalinya, benciku dendamku tinggal tetap. Wah, jangan begitu. Kalau kita benci, dendam, kepahitan ditaruh di hati, nanti kalau Yesus datang kedua kalinya nggak bakalan keangkat. Betul sekali ibu-ibu ya. Jadi memang harus melepaskan pengampunan. Tapi suamiku keterlaluan Pak, sudah berkali-kali berulang-ulang diampuni, dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Nah, harus mempraktekkan perintah Tuhan Yesus. Ampuni musuh kita berapa kali? 70 kali, 7 kali. Bukan berarti dihitung 490 kali, bukan itu. 70 kali 7 kali artinya tak berkesudahan. Terus menerus. Jadi kalau hari ini dia diampuni, besok dia ulang lagi, ya ampuni lagi. Wah, enak banget Pak. Ya, memang begitulah kalau menikah dengan suami yang belum bertumbuh rohaninya. Sebab kalau suamimu sudah bertumbuh rohaninya, pasti dia tidak akan seperti itu. Ketika dia sudah diampuni, dia akan bersyukur dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Ya, dia bisa mengontrol emosinya, dia karakternya bertumbuh seperti Kristus. Nah, kalau seperti itu berbahagialah ibu-ibu. Tapi kan tidak semua suami seperti itu. Masih banyak suami-suami yang kanak-kanak rohani, yang karakternya masih duniawi. Ya, memang jadi hati ibu harus besar untuk bisa selalu mengampuni, selalu mengampuni. Tapi saya tidak sanggup lagi Pak. Ya, minta Roh Kudus memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada ibu. Pasti Tuhan akan menolong ibu-ibu. Justru ya kadang-kala ya, ketika ada seorang ibu yang istri yang dengan tulus terus mengampuni suami, lama-lama suaminya malah bertobat, malah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena itu ibu-ibu jangan pernah khawatir, Tuhan pasti akan menolong asal ibu-ibu mempraktekkan firman Tuhan. Dan Puji banyak Tuhan. juga yang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta karena istri yang terus melepaskan pengampunan, terus melepaskan kasih. Jadi ibu-ibu, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, kita tahu bahwa pengampunan itu adalah satu hal yang sangat mulia. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan juga sudah melupakan segala kesalahan kita dan melemparkan dosa kita sampai ke tubir laut yang terdalam. Amin. Dan demikian pun kita juga harus berani melepaskan pengampunan kepada suami kita. Jadi kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kita mengampuni kenapa? Karena satu hari nanti kita juga butuh pengampunan. Karena kita kan tidak sempurna. Nah, kalau kita memberikan terus pengampunan, satu hari kalau kita berbuat salah, kita juga akan mendapatkan pengampunan. Berilah, maka kamu akan diberi. Berilah pengampunan, kamu akan diberi juga pengampunan. Tapi kalau kita pelit-pelit pengampunan, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan juga. Ya. Nah, berikutnya Ibu Silvani. Yang kedua adalah saling setia. Kita baca dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14 dikatakan demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bangsa Israel mengerang di hadapan Tuhan karena doa-doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Kenapa doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan? Karena Tuhan marah kepada mereka. Karena mereka tidak setia kepada istri mereka. Ingat saudara-saudara, istri kita itu adalah teman sekutu kita, teman seperjanjian kita, dan Tuhanlah yang menyatukan hati kita. Firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi apapun yang terjadi, kita harus setia kepada pasangan kita sampai maut memisahkan kita.
Kita harus terus memegang komitmen pernikahan kita, janji nikah kita, untuk setia kepada pasangan kita, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, baik dalam keadaan suka ataupun duka, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Apapun yang terjadi, kita harus setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin ibu-ibu. Yang kedua, kita harus saling membangun. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hal yang ketiga adalah kita harus saling membangun. Kalau ada pasangan kita yang lemah, maka kita yang kuat harus menguatkan dia. Kalau pasangan kita jatuh, kita harus membangunkan. Jangan kalau pasangan kita jatuh, kita syukurin. Syukur lu jatuh, emang kamu nakal, emang kamu itu gak mau bertobat, ya. Tapi kalau ada pasangan kita yang jatuh ibu-ibu, kita harus menaruh belas kasihan. Kita harus membangunkan dia kembali, supaya dia menjadi suami yang kuat, suami yang setia. Juga kalau ada istri yang jatuh, suami juga harus membangunkan, sehingga kita saling membangun satu sama lain. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita semua, untuk kita bisa menguatkan pasangan kita, ya. Khususnya mungkin kalau pasangan kita masih belum bertumbuh di dalam iman, ya, belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasangan yang rohani harus selalu menguatkan pasangan yang lemah di dalam keadaan rohani. Ya, ingatkan, yuk Pa, yuk Ma, kita berdoa sama-sama. Yuk kita baca Alkitab. Yuk kita cari Tuhan. Ya, di dalam masalah, di dalam pergumulan, khususnya di dalam pandemi seperti ini, ada banyak pergumulan yang kita alami, masalah pekerjaan, ya, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, kita harus semakin kuat, harus semakin menopang satu sama lain. Firman Tuhan berkata, kalau 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka di situ aku ada dan hadir di tengah-tengah kamu. Jadi kalau suami istri saling berdoa bersama-sama, maka Tuhan hadir dan mendengarkan doa-doa kita. Ingat ibu-ibu, istri yang berdoa itu kekuatannya sangat luar biasa. Karena istri itu adalah tiang doa dalam keluarga, ya. Kalau tiang dalam rumah itu roboh, maka rumah itu akan roboh. Tapi kalau tiang dalam rumah itu kuat, apapun yang terjadi, badai datang, angin ribut datang, banjir melanda, rumah itu akan tetap kuat. Demikianlah kita sebagai tiang-tiang doa di dalam keluarga, istri-istri, kita harus membangun suami kita, ya. Kita harus selalu menguatkan suami kita, ya. Mungkin saat ini banyak suami-suami mengalami pergumulan iman, di mana mereka mengalami tawar hati, kebimbangan, apakah benar Tuhan itu ada, apakah benar Yesus itu hidup, apakah benar Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Maka disitulah kita harus tampil untuk menguatkan iman suami, supaya mereka tidak tawar hati, tapi terus di dalam pergumulan yang dihadapi pada saat ini, hati suami terus percaya kepada Tuhan, hati suami terus terarah kepada Tuhan. Dan di belakang suami yang hebat ada istri yang selalu menopang dan mendukung, ya. Tapi di balik kejatuhan suami ada juga peran istri di dalamnya. Sebab itu ibu-ibu terkasih, kuatkan terus suami kita, dorong dia untuk terus bertumbuh di dalam rohani. Kalau suami kita belum melayani, kita ajak dia untuk melayani. Ayo Pak, kita sama-sama melayani, kita ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kalau suami belum masuk di dalam kelompok sel, kita dorong dia untuk bertumbuh dalam kelompok sel. Ayo Pak, kita sama-sama masuk dalam kelompok sel, biar kita sama-sama bertumbuh, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, khususnya untuk bagi gereja Tuhan, ya. Ibu-ibu yang terkasih, khususnya kita juga mau menjadi berkat dalam keluarga kita, membangun suami kita, membangun anak-anak kita dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Ada banyak suami-suami yang tawar hati, karena sering sebagai istri pisau kita itu ada di mulut kita, ya. Perkataan kita itu seperti silet yang menggores hati suami, sehingga membuat kadang-kala suami menjadi patah semangat, suami menjadi tawar hati karena perkataan kita. Ibu-ibu, mari kita mengucapkan perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan suami kita. Ingat ibu-ibu, hidup dan mati ada di bawah kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Sebab itu ibu-ibu kita ciptakan komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat dalam keluarga. Ya, sehingga perkataan-perkataan kita ini akan bisa menghibur suami, membangun suami, memberikan kekuatan bagi suami. Ya, jangan suami pulang bawa uang kasih ke kita. Kita bilang, kok hanya segini? Dikit amat sih. Ini kan gak cukup untuk sebulan. Jangan ibu-ibu ya, apalagi kondisi seperti ini. Kalau suami memberikan kita gaji, mungkin dulu memberikan full karena kantor ada pengurangan gaji karena masalah pandemi, kita tetap bersyukur. Katakan pada suami, terima kasih Pak ya untuk berkat yang Engkau berikan. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang Papa beri untuk saya dan mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Kita ucapkan dengan perkataan iman ibu-ibu ya. Karena apa yang kita ucapkan itu akan memiliki pengaruh yang besar untuk membangun suami kita. Puji Tuhan. Saling membangun juga itu artinya saling menambahkan nilai. Ya, artinya menambahkan nilai itu dulu ya suami kita waktu menikah sama kita awalnya tidak bisa apa-apa. Sekarang setelah 5 tahun, 10 tahun dia sudah bisa banyak hal. Dulu nggak bisa berdoa, sekarang sudah bisa berdoa. Dulu malas ke gereja, setelah menikah sama kita, sekarang dia rajin ke gereja. Dulu tidak pernah melayani, sekarang dia sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Dulu karakternya jelek, tapi setelah menikah sama kita, dia punya karakter yang berubah. Dulu nggak bertobat, setelah menikah sama kita jadi bertobat. Dulu dia pelit kikir, setelah menikah sama kita dia jadi murah hati. Nah itu karena ibu-ibu menambahkan nilai kepada suami ya. Dan dulu juga mungkin dia nggak bisa apa-apa ya, nggak, keterampilannya terbatas. Tapi setelah menikah sama ibu-ibu, wah sekarang keterampilannya banyak. Demikian juga suami-suami harus menambahkan nilai kepada istri. Dulu mungkin istrinya oneng, tahu oneng ya, istrinya bego, agak sedikit tolol gitu ya. Tapi setelah menikah sama bapak-bapak, sekarang jadi cerdas. Jadi dulu dia punya perangai karakternya jelek, setelah menikah sama bapak, sekarang jadi perangainya bagus. Itu berarti bapak-bapak berhasil menambahkan nilai kepada istri bapak. Nah itu penting sekali ya. Nah banyak kali kita ini tidak menambahkan nilai, malah menghancurkan nilai suami kita atau menghancurkan nilai istri kita. Banyak istri yang suka mengeluh, suami saya pelit, suami saya kikir, wah susah kalau disuruh memberi. Ya mungkin karena dulu waktu suami sudah mau belajar memberi, istri nggak sadar itu menahan suaminya. Ya mungkin dulu suaminya ini satu hari mau melihat ada pemulung ya yang datang ke rumah, tergerak hatinya mau memberikan makanan. Mungkin istri bilang begini, nggak sadar loh. Istri bilang, ngapain kotor-kotor begitu, udah nggak usah, suruh aja dia pergi. Atau dulu mungkin dia tergerak hatinya mau nyumbang ke yatim piatu, ngapain memberi, nyumbang kita sendiri kurang. Nah kadang-kadang banyak ibu nggak sadar tuh ya. Atau misalnya suami tergerak mau memberi kepada orang tua, lalu kemudian atau membantu ipar, istri kemudian marah-marah, ngapain bantu-bantu keluarga, bantu orang tua, bantu ipar, kita kan juga masih kekurangan. Nah nggak sadar kadang-kadang gara-gara hal seperti itu akhirnya kemudian suami kemudian jadi pelit ya. Jadi ayo ibu-ibu ketika suaminya mau belajar memberi apa saja, sebesar apa saja harus didorong, didukung sehingga ada sebuah nilai yang baru yang dimiliki oleh suami. Nah jadi dengan demikian kita belajar saling membangun, saling menambahkan nilai. Nah kata saling berikutnya yang harus kita praktekkan adalah saling menghormati. Ya. Istri harus menghormati suami. Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Nah demikian juga suami harus menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7,
Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi istri tunduk pada suami, tapi suami juga tetap harus menghormati istri. Ya, kadang-kala ada suami tidak menghormati istri, memperlakukan istrinya kayak pembantu, ya, melakukan KDRT kepada istrinya, tidak menghargai istrinya. Dan apa yang terjadi? Doanya tidak dijawab Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, kalau kita mau doanya tidak terhalang, suami harus menghormati istri. Jadi coba ya, kalau ada suami-suami yang ikut program ini ya, acara ini, coba mulai introspeksi diri. Kenapa ya? Doaku tidak pernah dijawab Tuhan selama ini ya. Sudah doa siang malam, bahkan doa puasa kok tidak dijawab-jawab. Jangan-jangan Pak, Bapak kurang hormat kepada istrimu. Jadi mari kita belajar, suami menghormati istri, tapi istri juga harus menghormati suami. Bagaimana caranya kita menghormati pasangan kita? Dengan tidak membandingkannya dengan orang lain ya, apalagi istri ya, jangan suka bandingkan suamimu dengan suami orang, atau jangan bandingkan suamimu dengan laki-laki lain. Karena suami itu gengsinya tinggi nanti ya, dia bisa marah itu kalau dibanding-bandingin dengan suami orang, dengan laki-laki lain. Apain sih kamu Pak, sudah 50 tahun kerja gak punya mobil. Tuh tetangga sebelah kita tuh, si Pak Ucok itu, wah baru 2 tahun kerja udah punya mobil. Wah jangan suka banding-bandingin gitu ya, itu tanda ibu kurang menghormati suamimu ya. Jadi demikian juga suami, jangan suka banding-bandingin dengan istri orang atau dengan perempuan lain. Kamu itu gendut ya, makan terus, badannya melebar ke kanan dan ke kiri. Coba itu si Seslisa ya, badannya langsing. Jangan dibanding-bandingin Pak, nanti istri bisa cemburu ya. Ya, mari kita belajar menghormati pasangan kita, tidak membandingkannya ya. Menghormati pasangan kita juga dengan apa caranya? Ya, dengan tidak melakukan kekerasan kepada pasangan kita ya. Jangan memukul, jangan menghina ya. Jangan melakukan pelecehan-pelecehan baik melalui kata-kata maupun lewat tindakan. Ya, kenapa kita menghormati dia sebagai seorang pribadi yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi tidak boleh kita maki-maki suami ya, kutuk-kutukin suami, ya, maki-maki istri, kutukin istri, ya, apalagi pukul suami, tendang istri, tidak boleh kita melakukan KDRT. Itu berarti kita tidak menghormati mereka. Jadi harus menghormati pasangan kita. Kata saling ini harus dipraktekkan. Nah, demikianlah caranya kita ini merawat pernikahan kita. Saya percaya kalau kita rajin merawat pernikahan dengan hal-hal praktis yang saya dan Ibu Silvani sampaikan, maka keluarga kita pasti akan kokoh dan kuat, akan bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah menjadi kesaksian, menjadi teladan, menjadi contoh untuk keluarga-keluarga yang lain. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Ibu Silvani berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk para istri yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan khotbah ini ya Bapa. Berikanlah kekuatan untuk mereka bisa merawat pernikahan mereka dengan baik. Menjadi istri yang bijaksana, menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak mereka. Sehingga pernikahan kami menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan. Ada kuasa Allah yang mengalir dalam rumah tangga kami. Ada berkat Allah yang berlimpah-limpah. Ada kasih Allah yang terus mengalir dalam hati kami. Untuk saling mengampuni satu sama lain. Untuk saling mengasihi satu sama lain. Mampukanlah kami ya Tuhan para istri. Untuk kami menghormati suami kami. Untuk kami mendoakan mereka. Untuk kami terus mendukung suami. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami tahu itulah yang terbaik di hadapan Engkau. Kami berdoa juga untuk para suami ya Tuhan.
Biarlah Engkau pakai mereka, berkati mereka Tuhan. Jadi seorang kepala keluarga yang dihormati, disegani oleh istri dan anak-anak. Menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan memelihara seisi keluarganya. Sehingga seorang suami akan menjadi suami teladan, menjadi panutan di dalam keluarga. Tuhan berikan kasih yang sempurna di dalam setiap hati suami. Tuhan memberikan kasih yang sempurna di dalam hati setiap istri, sehingga kasih Allah terus mengalir di dalam hati kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Sucikan dengan darah Yesus, darah anak domba Allah yang kudus, dan berkatilah setiap pernikahan kami, sehingga pernikahan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah FWS online pada hari ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hengkiso dan Ibu Silvaniso. Berkatilah pelayanan mereka kemanapun Engkau mengutusnya. Berkatilah keluarganya ya Bapak. Kami juga mohon berkat untuk Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hosea beserta dengan keluarganya Bapak. Berikan kekuatan kesehatan pada beliau dalam memimpin dan menggembalakan GBI Ebenezer ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pendeta dan pekerja di gereja kami, gereja GBI Ebenezer. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua beserta dengan keluarganya Bapak. Kami juga berdoa untuk para wanita-wanita yang telah mengikuti ibadah FWS pada hari ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para wanita-wanita yang berulang tahun dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2021. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Berkat melimpah daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang sedang menangani para pasien COVID-19 ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka beserta dengan keluarganya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo beserta dengan para jajaran kabinetnya Bapak. Biarlah kuasa-Mu yang jadi atas segalanya Bapak. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Presiden kami dan para jajaran menteri-menterinya Bapak. Kami juga berdoa untuk kesatuan dan persatuan dari negara Republik Indonesia ini ya Bapak. Biar kuasa-Mu yang jadi untuk kami semua ya Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah FWS kami selanjutnya dan program-program dari seluruh rangkaian acara GBI Ebenezer ya Bapak. Biar kuasa-Mu dan kehendak-Mu saja yang jadi atas segalanya. Biarlah kami menyerahkan semua rancangan dan rencana kami ini ke dalam kehendak rencana-Mu Bapa. Dengan kami alaskan nama Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, perantara dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita dipulihkan, dan menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Bahkan kita percaya rumah tangga yang dipulihkan, kota juga akan dipulihkan, negara akan dipulihkan. Puji Tuhan. Ibadah FOS selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 yang akan dilayani oleh Pastor Cindy dengan tema Restore and Revive. Dan jangan lupa saudara-saudara untuk follow Instagram dan Facebook Faithful Woman Service. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom, Faithful Woman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenanan Tuhan
kami berdua akan bersama dengan Faithful Woman pada tanggal 27 Februari yang akan datang. Ya, dengan topik atau tema yang mengatakan Restore and Revive, dan biarkan pada saat ini sama seperti bunga-bunga yang ada di belakang, ya kita mau sama-sama disegarkan oleh Tuhan. Kita mengalami yang namanya dipulihkan, dan juga setiap pribadi kita mengalami seperti dikobarkan kembali, dibangkitkan semangatnya untuk sama-sama menjadi penuai-penuai wanita yang luar biasa. Karena itu, sampai ketemu pada tanggal 27 Februari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, oh hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Come on! Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan buat kiri kananmu, engkau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, engkau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan puji ini dengan sukacita. Come on. Are you ready, church? Come on, let's go. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Oh hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari pegang tangan kiri kanan, katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, oh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berjumpa dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua, oh di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, oh Tuhan cintai dan mengasihimu. Mari bersukacita semua, oh di dalam rumah Tuhan.